alasan seseorang melakukan perbuatan korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, adanya sifat rakus di dalam diri manusia dan adanya gaya hidup yang konsumtif. Lalu, pada faktor eksternal, adanya aspek dari luar yang mempengaruhi ketidaksadaran seseorang dalam melakukan perbuatan korupsi, dan adanya aspek ekonomi yang menjadi salah satu pemicu seseorang nekat melakukan perbuatan korupsi. Nah, akibat dari tindakan melakukan korupsi sendiri bisa melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hutang negara, rapuhnya ketahanan keamanan negara, meningkatnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan semakin tinggi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan yang terakhir, keterbelakangan perekonomian negara. Yang dapat dilakukan untuk menanggulangi korupsi ada 4. Yang pertama, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Yang kedua, adanya pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi. Yang ketiga, mendorong transparansi penyelenggara negara seperti menerima LHKPN. Yang keempat, memperbaiki sistem hukum agar perilaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah bahwa perbuatan korupsi ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi faktor eksternal bisa menjadi pemicu perbuatan korupsi, yang dimana dampak dari perbuatan korupsi dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran masyarakat terhadap perbuatan anti korupsi sangatlah penting karena di Indonesia sendiri masih kurangnya kesadaran diri untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, seperti contohnya membayar makanan tidak sesuai dengan yang diambil. Memang terlihat sepele, tetapi akan sangat berdampak terhadap diri kita sendiri karena sudah berbuat tidak jujur dan tidak berani mengakui kesalahan. Itulah kenapa pentingnya edukasi tentang perbuatan anti korupsi sedari dini agar seluruh masyarakat menyadari bahwa hal-hal yang kita anggap sepele pun bisa termasuk dalam perbuatan korupsi. Terima kasih. Untuk itu, kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa, mari budayakan perilaku anti korupsi karena korupsi tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, ayo bersama-sama kita stop tindakan korupsi demi kemajuan bangsa dan negara. Dan mari cintai dan lestarikan keberagaman budaya Indonesia yang ada agar kelak dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Salam anti korupsi.